Baik teman-teman, sesuai dengan judul yang saya buat dari video ini, maka saya akan menjelaskan sesuatu yang menjadi kebenaran dan juga sejarah. Ini juga sesuatu yang sedang saya pelajari dan juga ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian, yaitu mengenai Zionis Israel dan Palestina. Baik teman-teman, tidak perlu panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya, bahwa kita akan langsung membahas kepada peperangan yang terjadi sebelum ada Palestina, sebelum Palestina dan Israel ini. Kalau kita ingin mengartikan atau mencari tahu siapa sih orang Israel ini atau siapa sih orang Yahudi ini, kita bisa tarik dari sejarah bahwa istilah Israel itu diambil dari Israel, yaitu istilah Israel, di mana Israel ini adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub. Di mana dalam Al-Qur'an disebut bahwa kaum Nabi Yakub ini adalah Bani Israel. Ya. Jadi sejarah singkatnya kenapa orang-orang Israel atau Yahudi ini bisa sampai ke daerah Palestina? Dulu awalnya mereka itu ada di daerah Mesir, ya. Di mana ketika itu didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dan mereka ikut ketika hijrah, ya, hijrah dari Mesir ke tanah Filistin yang dulunya sekarang menjadi Palestina. Namun ketika sampai di daerah Filistin ini, ya kita tahulah bahwa orang-orang Yahudi ini yang memiliki watak seperti itu menentang Nabi Musa, bahkan sampai menyakiti Nabi Musa, mengkhianatinya, sampai akhirnya mereka diabadikan dalam Al-Quran, yaitu mereka dianggap sesat atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah sering terjadi keributan, perang dan lain sebagainya, sehingga tanah Filistin ini terpecah belah menjadi beberapa bagian. Yang di situ ada kerajaan yang bernama Yehuda, dan yang satunya ada juga kerajaan Israel, ya, seperti itu, sehingga terjadilah perang dan perang. Baik, kita mulai dari pertama perang yang terjadi, yaitu ketika kebangkitan orang-orang Yahudi ini. Jadi pada tahun 722 sebelum Masehi itu pernah terjadi penaklukan oleh kerajaan Assyria terhadap kerajaan Israel. Dan juga sempat terjadi yaitu penaklukan kerajaan Yehuda oleh kerajaan Babilonia. Sehingga kerajaan Babilonia ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan Haikal Sulaiman pada tahun 596 sebelum Masehi. Jadi kompleks Masjidil Aqsa itu dihancurkan oleh pasukan Babilonia. Haikal Sulaiman adalah tembok peratapan orang-orang Yahudi, di mana sampai sekarang itu masih menjadi misteri dan menjadi target utama orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena itu terletak di daerah Masjidil Aqsa. Itulah kenapa orang-orang Yahudi ini yang bertempat atau memberikan nama kepada dirinya, kepada negaranya, yaitu Israel, selalu mencari cara dengan apapun agar bisa mendapatkan Masjidil Aqsa itu. Ya, karena mereka ini meyakini bahwa itu adalah tanah terjanji atau tempat yang dikhususkan untuk mereka. Dari situlah terjadi perang dan perang. Maka dari situlah kita juga harus mempertahankan bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama orang Muslim sedunia. Jadi kalau kita pelajari dan teman-teman tahu kenapa harus disebut dengan Masjidil Aqsa, sedangkan di sana saja ada beberapa kubah, yaitu ada beberapa tempat, dan di situ juga ada Masjidil Qibli atau Masjid Kiblat selain Masjidil Aqsa tadi. Ya, jadi yang disebut Masjidil Aqsa adalah satu komplek itu, ya, satu kotak itu. Dan juga Masjidil Aqsa ini adalah bagian dari tempat ibadah yang suci di antara dua tempat ibadah yang lain, yaitu Kristen Nasrani dan yang tentunya juga Yahudi. Ini ada di Yerusalem yang kita tahu sampai sekarang. Jadi pada saat itu perang-perang bergejolak antara kerajaan dan kerajaan sehingga kekuasaan di situ terpecah belah, dan setelah itu banyak sekali orang-orang Yahudi dibawa oleh orang Babilonia. Mereka dibawa ke Babilonia untuk dijadikan budak dan lain sebagainya, sehingga pada berjalannya waktu ada perang berikutnya, yaitu Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Sehingga dari penaklukan oleh kerajaan Persia ini, Raja Persia mempersilahkan atau membebaskan dari perbudakan dan lain sebagainya orang-orang Yahudi. Sehingga Yahudi memiliki ya kesempatan lah untuk membangun kembali Haikal Sulaiman ini kembali. Dan baru pada tahun 70 Masehi ada kerajaan dari Romawi, bangsa Romawi, mereka datang dan menghancurkan Haikal Sulaiman ini kembali.
Jadi dari kejadian ini, mereka ini orang-orang Israel diusir karena mereka selalu membuat ulah, selalu membuat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan aturan orang-orang di sana. Selain juga melakukan tindakan yang tidak nyaman, mereka ini melakukan tindakan-tindakan yang menentang kerajaan Romawi, sehingga mereka ini dikeluarkan, diusir seperti itu. Perlu digarisbawahi di sini bahwa urusan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi tidak ada kaitannya dengan Muslim sedikit pun, tidak ada. Ya. Ini yang perlu kita ingat. Nah, dari kejadian tersebut, diusirnya orang-orang Yahudi ini dari tanah terjanji, maka mereka ini memiliki dendam, ya, dendam yang sangat mendalam, sehingga mereka ini merantau lah. Kalau di sekarang istilahnya merantau kemana-mana, yaitu untuk hidup berkembang dan tetap memiliki kedaulatan. Mereka ini tetap ingin berkembang dengan keyakinan mereka sendiri. Sehingga kalau kita bisa lihat sekarang, yang kita tarik kesimpulan adalah mereka memiliki kekuatan dari sifat mereka. Dan kalau kita pelajari dari sejarahnya, memang orang-orang Yahudi ini tidak disenangi oleh berbagai macam negara karena sifat-sifat tadi, ya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil pelajaran bahwa mereka ini sebenarnya memiliki sikap yang kekeh, teguh, dan juga ya keras. Karena apa? Mereka masih memiliki target, goals, yaitu untuk merebut tanah perjanjian itu. Baik, dari itu semua kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini adalah bagian yang paling penting, di mana ini adalah lahirnya seorang Zionis bernama Theodor Herzl, yaitu pada tahun 1896 ketika Bapak Zionis ini menulis suatu buku yang berjudul Der Judenstaat, dan di situ dia memberikan pertegasan, karena pada waktu itu juga orang-orang Yahudi ini yang terpecah belah merantau kemana-mana ini masih belum memiliki suatu negara, ya, merantau tapi gak punya negara. Oke, kita lanjut. Sebelum adanya negara Yahudi, Bapak Zionis ini memberikan instruksi dari bukunya, yaitu bahwa kita harus memiliki suatu negara. Ya, ini adalah buku yang fenomenal pada zamannya. Nah, dari buku ini, ya, dari adanya buku ini, Bapak Zionis ini dimusuhi atau dianggap orang stres. Karena apa? Di mana-mana orang Yahudi itu tidak disenangi, ya, tidak disenangi. Itu sejarah, ya, dari dulu. Apalagi mereka memiliki suatu tujuan, yaitu untuk membentuk suatu negara. Maka image atau pikiran yang ada di masyarakat sekitar ini bakal menjadi sesuatu yang mungkin bisa merusak dan lain sebagainya. Sehingga mereka ini dibully, diasingkan, dan lain sebagainya, sampai mereka tidak memiliki kemampuan untuk membangun suatu negara pada zaman itu. Dia ini ingin menyebarkan bukunya, namun diboikot, tidak boleh, ya, oleh orang-orang sekitar, bahkan tidak boleh dijual belikan, dibaca, dan lain sebagainya. Namun dia tidak pernah putus asa. Dia selalu mencari cara bagaimana agar bukunya sampai kepada orang-orang yang mungkin sepemikiran dengan dia. Sampai suatu saat pemikiran dia terrealisasikan kepada orang yang menjadi pionir suatu media yang bisa kita sebut yaitu perbankan. Jadi dia adalah orang yang mungkin kaya dan juga memiliki pengaruh penting. Jadi dengan kolaborasi mereka berdua, perjalanan dari Bapak Zionis ini tambah mulus, ya, tambah lancar. Karena dengan berjalannya waktu, Bapak Zionis ini memiliki kekuatan lebih dari kolaborasinya, sehingga terpikirkanlah yaitu untuk memiliki suatu tanah, sehingga bisa mendirikan suatu negara di tanah itu. Dan kita bisa tebak bahwa akan berada di mana tanah atau yang akan didirikan negara Yahudi ini atau Israel ini. Jawabannya satu, yaitu di tanah Palestina. Dengan inisiatif dan pemikiran itu, orang-orang Yahudi atau orang yang dipimpin oleh Bapak Zionis ini, mereka ini harus kembali ke tanah terjanji itu, yaitu di Palestina, ya, tanah Zion katanya. Nah, setelah dia kembali ke tanah Zion itu atau tanah terjanji, siapakah penguasa dari tanah Palestina? Lalu kepada siapa mereka datang dan kepada siapa mereka meminta tanah ini? Ya, yaitu kepada Sultan Abdul Hamid kedua. Theodor Herzl, muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Jadi keputusan yang dikeluarkan adalah menolak, pasti menolak. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Namun dengan ditolaknya hal tersebut, orang Yahudi tidak putus asa,
ya tidak putus asa dan menawarkan berbagai macam hal. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Yang pertama menawarkan uang tentunya, yang kedua persenjataan, dan akan dibangunkan berbagai macam fasilitas seperti itu. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Jadi mereka pada zaman itu ingin dikembangkanlah ya dengan janji-janji orang Yahudi kepada masa kekhalifahan Sultan Hamid. Pada masa itu, teman-teman tahu berapakah angka atau uang yang ingin diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada pemimpin Islam? Yaitu senilai 150 juta pound sterling, atau kita bisa setarakan dengan nilai rupiah sekitar 100 triliunan lah. Wow, itu pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu dengan uang segitu. Namun dengan adanya hal tersebut, tawaran tersebut, berbagai macam tawaran diberikan oleh orang Yahudi, tetap hati dari seorang pemimpin Islam teguh dengan mengemban amanahnya, yaitu tetap tidak mengizinkan untuk memberikan tanah atau sebagian dari Yerusalem kepada orang Yahudi. Ya. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşler. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere. Hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlar. Devlet-i Aliye bana ait değildir. Milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Jadi itu adalah janji dari Sultan Abdulhamid bahwa selama ada khalifah, selama ada dia, maka tanah Yerusalem tidak akan jatuh kepada siapapun. Karena itu adalah suatu amanah yang diemban dari Sayyidina Umar kepada para khalifah Utsmaniyah. Itu adalah jawaban terakhir yang diberikan oleh Sultan Abdul Hamid kepada orang-orang Yahudi. Nah, baru dari pernyataan terakhir itu, orang-orang Zionis tidak pernah kembali lagi. Nah, dan yang paling mengejutkan ya, teman-teman sekalian, ini perlu kalian ingat bahwa yang paling mengejutkan setelah kejadian itu terjadi perang dunia yang pertama ya, perang dunia yang pertama, sehingga keuntungan di sana jatuh kepada orang-orang Yahudi setelah perang itu. Karena pada saat itu ada dua blok yang perang, yaitu blok sekutu dengan blok sentral. Di blok sekutu itu dikepalai oleh orang-orang Prancis dan juga orang Inggris, dan blok sentral diketuai atau dikepalai dari Jerman ya. Dan pada saat itu Utsmani ini berada di pihak, yaitu barisan blok sentral, yaitu bersama Jerman. Dan kalau kita bertanya kenapa bisa di pihak Jerman atau di blok sentral, ini adalah suatu teka-teki yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kita juga belum tahu atau tidak tahu kenapa bisa kekhalifahan Utsmani ini ada di pihak blok sentral ya, seperti itu. Dan hasilnya kita ketahui bahwa perang dunia ini dimenangkan oleh orang atau blok sekutu, sehingga ada keuntungan yang didapat oleh orang-orang Yahudi dari perang ini. Kenapa orang Yahudi bisa diuntungkan? Karena barang siapa yang kalah ya dalam peperangan, maka dia akan membiayai segala kerugian dan juga pembangunan ulang dari akibat perang dunia itu. Dan khusus kepada Utsmani, wilayah-wilayah mereka harus dibagi dengan Inggris serta Prancis. Seperti itu yang ditandatangani dalam perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Sykes ini adalah seorang komandan dari Inggris dan Picot adalah seorang komandan dari Prancis. Jadi mereka sepakat untuk membagi-bagi daerah Utsmani, yaitu ada Inggris, ada Prancis, dan juga ada Filistin. Dan Palestina ini dijadikan sebagai negara atau wilayah bersama ya, jadi bukan suatu negara lah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa baca strateginya ya, bahwa setelah Inggris memiliki kekuasaan di daerah Yerusalem, yaitu Baitul Maqdis, bahwa setelah itu Bapak Zionis ini, Lord Rothschild, mengirimkan suatu surat kepada pemimpin Inggris untuk memiliki sebidang tanah atau wilayah di daerah Palestina atau Yerusalem. Jadi singkat cerita ya,
orang-orang Yahudi ini memiliki izin dari Inggris untuk mendirikan suatu negara di tanah Palestina melalui surat yang dikirimnya itu. Nah, itulah sejarahnya bagaimana orang Israel ini atau bangsa Yahudi bisa membangun negara di tanah Yerusalem. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketika Inggris memberikan izin kepada orang Israel atau Yahudi untuk membangun suatu negara di tanah Yerusalem, dia juga dibantu oleh Amerika. Nah, dan pasti juga dibimbing oleh PBB. Ini seperti segitiga bantuan lah, di mana mereka ini bekerja sama. Sehingga yang paling diuntungkan adalah pasti Israel. Ya, seperti itu. Ini adalah sejarah. Nah, dari situ baru banyak sekali orang-orang Yahudi ini pindah ke tanah Yerusalem. Ya, Yerusalem. Sehingga berkembang dan semakin lebar, meluas. Kita bisa lihat mapnya atau petanya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa seperti ini. Nah, dari peta ini kita bisa lihat bahwa Palestina itu adalah yang hijau dan yang putih adalah Israel. Israel ini bisa mengembangkan daerahnya atau wilayahnya yaitu dengan perang untuk perebutan wilayah sehingga tambah luas dan luas. Jadi itu adalah sejarah singkat di mana Israel ini ya memiliki visi misi dari awal yang tidak memiliki negara sampai memiliki negara besar ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan atau kita bisa menilai secara dengan ya pikiran kita, hati kita, nurani kita bahwa kita sebagai umat muslim patut berilmu, patut tahu dan mempelajari bahwa sejarahnya seperti ini loh. Ya, sejarahnya itu seperti ini, kita harus tahu dan mempelajarinya. Sehingga kalau kita memiliki kemampuan, baik itu kemampuan ekonomi, ilmu, bahkan fisik, kalau kita diperlukan suatu saat nanti, kita wajib memberikan donasi, membantu mereka. Karena apa? Ini adalah krisis kemanusiaan. Kita bukan berbicara masalah keagamaan lagi, ini adalah kemanusiaan. Dan kita selalu dukung ya, misalkan ada pemimpin-pemimpin Islam ingin membantu mereka atau mengirimkan pasukan untuk membela mereka, ya kita support dan doakan agar mereka kuat, selamat, dan tentunya bisa memenangkan atau membebaskan Palestina dari penjajahan. Kita tahu bahwa penjajahan itu sangat kejam. Indonesia pernah merasakannya, nenek moyang kita merasakannya, dan kita diajari dari sejarah bahwa segala jenis penjajahan di muka bumi harus ditumpaskan, harus dihentikan. Itulah yang harus kita tahu dan harus kita bagikan kepada orang lain. Oke, mungkin itu saja video yang ingin saya bagikan, bahwa ini adalah sejarah singkat di mana saya membahas tentang Israel dan Palestina. Kita tahu mereka berdua ini bukan satu negara dulunya, dan sekarang Israel menjadi negara yang besar sedangkan Palestina tidak dianggap sebagai negara. Ya Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan dan kita harus berdoa bersama-sama agar Palestina menjadi negara yang bebas suatu saat nanti, dan pasti kebebasan Palestina akan menjadi tanda bahwa umat muslim di dunia sudah bersatu. Saya Heri Pras mengucapkan salam.